Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-20 dengan tema dari keterikatan menuju pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menceritakan tentang kisah Yesus yang mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan di daerah Gerasa. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau dan tiba di daerah Gerasa. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang kerasukan roh jahat yang tinggal di pekuburan. Ia sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa mengikatnya. Ketika orang itu melihat Yesus, ia menyembah Yesus dan berteriak meminta agar Yesus tidak mengganggunya. Namun Yesus memerintahkan roh jahat keluar dari orang itu. Roh jahat menjawab bahwa namanya adalah Legion karena mereka banyak. Mereka memohon agar masuk ke kawanan babi yang ada di dekat mereka. Yesus mengizinkan mereka masuk dan seluruh kawanan babi itu terjun ke danau dan mati tenggelam. Penduduk daerah itu mendengar tentang peristiwa yang terjadi dan datang untuk melihatnya. Mereka melihat orang yang kerasukan itu telah duduk, berpakaian, sudah waras, dan mereka ketakutan. Mereka mendesak Yesus untuk pergi meninggalkan daerah mereka. Yesus kemudian meminta orang yang telah sembuh itu untuk kembali ke rumah dan menceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan atasnya dan bagaimana Tuhan mengasihani dia. Orang itu pergi dan memberitakan di daerah Dekapolis apa yang telah diperbuat Yesus terhadap dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari bacaan ini. Yang pertama, Yesus berkuasa membebaskan dari ikatan dosa dan kuasa kegelapan. Saudara, pria ini dikuasai oleh legion, yang berarti ia dikuasai oleh banyak roh jahat. Ia hidup dalam keterikatan, kesendirian, dan penderitaan. Tidak ada solusi manusia yang berhasil membebaskannya, bahkan rantai pun dipatahkan. Tapi Yesus cukup berkata, "Keluarlah," dan kuasa gelap langsung tunduk. Yesus sanggup melepaskan kita dari setiap ikatan dosa dan kuasa kegelapan. Tidak ada belenggu yang terlalu kuat baginya. Dosa dan kuasa kegelapan bisa mengikat hidup seseorang, tapi kuasa Yesus lebih besar dari semuanya. Apapun bentuk ikatan kita hari ini, dosa, luka batin, trauma, kecanduan, kita dapat menyerahkan pada Yesus yang sanggup membebaskan dari segala belenggu yang mengikat kita. Yang kedua, Yesus mengubah dan memulihkan hidup secara total. Setelah mengalami pembebasan, hidup orang itu juga dipulihkan. Dari liar menjadi tenang, dari telanjang menjadi berpakaian, dari kehilangan akal menjadi waras. Maka kita dapat mengetahui bahwa pemulihan yang Yesus berikan ini adalah gambaran pemulihan secara total, yaitu pikiran, identitas, dan martabat orang itu dikembalikan. Yesus bukan hanya membebaskan tetapi juga memulihkan identitas dan memberi hidup yang baru. Yesus memulihkan hidup kita secara menyeluruh, pikiran, hati, dan identitas kita dipulihkan. Namun, hal yang juga perlu diperhatikan adalah pemulihan yang sesungguhnya juga terjadi ketika kita tinggal dekat dengan Yesus, bukan hanya ketika dilepaskan dari masalah. Yang ketiga, hidup yang dipulihkan menjadi saksi bagi orang lain. Saudara, setelah dipulihkan, orang itu ingin mengikuti Yesus, tapi Yesus tidak mengizinkan. Ia mengutus orang itu kembali ke kampung halamannya. Orang itu kemudian menjadi saksi di daerah Dekapolis. Ia menceritakan dan menjadi saksi hidup dari kuasa Yesus dan membuat orang lain takjub mendengarnya. Saudara, renungan hari ini menguatkan kita untuk percaya bahwa Yesus berkuasa membebaskan, mampu memulihkan, dan Yesus juga mengutus kita menjadi saksi. Kita dapat menceritakan kuasa dan kebaikan Tuhan yang kita alami karena orang harus melihat dan mendengar bukti nyata dari hidup yang diubahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.